Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur-sedulur, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview beberapa bambu unik. Nah, ini depan kita, sedulur, sudah ingin berbagi ke panjenengan semua. Semoga apa yang saya sajikan pada kesempatan kali ini bisa ada manfaatnya. Baik, sedulur, langsung saja. Nah, sedulur, ini di depan kita ini ada bambu unik berukuran mini. Nah, ini atau kecil ya, sedulur. Nah, kalau saya pribadi menyebutnya itu bambu unik jimatan atau yang berukuran mini. Nah, alasannya kenapa saya bilang jimatan ya karena mini atau kecil yang bisa dimasukkan saku, tas gitu, sedulur. Nah, itu yang di atasnya ini ukuran cukup besar. Nah, itu, sedulur. Nah, ini baik, sedulur. Saya ingin berbagi satu pemahaman, yang mana pemahaman ini saya rasakan bisa membantu kita dalam apa ya, intinya mempresentasikan sebuah hajat kita dari sebuah doa itu, sedulur. Nah, sedulur, banyak yang teman-teman ya di komen-komen di channel ataupun di channel saya ataupun di channel-channel teman-teman pembolang lain. Nah, banyak yang bertanya apa manfaatnya bambu-bambu unik. Ada juga yang komennya itu juga mungkin mereka ini bukanlah pencinta bambu unik, jadi komennya agak miring. Nah, sedulur, nah pada malam ini, kesempatan ini saya ingin berbagi satu pemahaman ya. Sebelumnya saya mohon maaf, sedulur, karena mungkin tata bahasa saya kurang jelas ya, mohon dimaklumi nggih, sedulur. Nah, ini saya juga masih belajar dalam hal bicara atau menyampaikan satu pemahaman gitu, sedulur. Nah, sedulur, saya berpendapat atau punya keyakinan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, itu semuanya pasti ada manfaatnya, karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Demikian pula untuk urusan bambu, khususnya bambu-bambu unik. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya itu mungkin pendapatnya mereka-mereka. Nah, baik, sedulur. Nah, langsung saja ingin saya berbagi pada panjenengan semua. Sebelumnya ingin saya tunjukkan dulu satu pakem keunikan bambu. Ya, ini, sedulur. Nah, ini adalah pakem bambu tumpang sari, sedulur. Kelihatan dari dua ruas yang bertumpuk. Nah, ini juga, ini tumpang sari, sedulur. Nah, ini juga tumpang sari. Ini dari jenis bambu ori. Kalau yang ini dari Japanese, itu, sedulur. Nah, ini juga tumpang sari.
Cuma yang menjadi spesial tumpang sari yang di sini dulur. Nah, ini bukan tumpang sari biasa, karena yang di sini ini sama ya. Jadi perhatikan dulur. Ini saya namakan tumpang sari mata buta karena salah satu gelangan ruasnya tidak bermata atau bercarang. Ini yang di atas ada, yang di bawah itu buta. Nah ini tidak ada matanya sama sekali. Sama yang ini juga. Ini yang bawah juga, yang bagian bawah ini juga tidak ada mata, tidak bercarang ataupun bertunas alias buta. Yang di bawah dulur ini juga blur itu dulur. Ini juga dulur, ini walaupun satu was, yang bawah juga tidak bermata. Nah ini saya beri nama atau namakan tumpang sari mata buta. Nah dulur, untuk menyingkat waktu langsung saja saya ingin berbagi untuk panjenengan semua. Ini saya khususnya punya pengalaman dalam hal syariat usaha ini hajat untuk menjual aset, bisa itu rumah, toko, atau bangunan lah, atau tempat tanah dan seterusnya. Khususnya yang ini tempat ya, area, bukan barang sedulur. Nah, media tumpang sari mata buta ini sangat ampuh kalau saya katakan sedulur. Ya, semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Ya, kita hanya maksimal berdoa. Nah, ini usaha kita dalam segi syariat doanya. Ya, kita kalau berusaha pasti kan dua sisi, lahir dan batin sedulur. Nah, ini sisi atau bagian batinnya masuk ke doa. Nah, ini dulur. Jadi saya sering menggunakan media bambu tumpang sari mata buta untuk mensyariati atau mendoakan agar tempat atau rumah yang hendak dijual itu cepat laku sedulur. Nah, begitu sedulur. Caranya begini sedulur. Yang pertama, kita sediakan saja satu batang telur, tidak harus dua atau satu saja, yang intinya bambu tumpang sari mata buta. Boleh kita dapatkan dengan cara membolang, ataupun bagaimana caranya menghubungi teman-teman membolang atau beli di online. Yang jelas, yang pasti ya itu bambu unik dengan pakem mata buta. Secara spesifik mata buta, tumpang sari mata buta tadi sudah saya jelaskan sedulur. Ya, terus dulur. Ya sudah, kalau kita sudah dapat media bambu uniknya, tumpang sari mata buta, langsung saja pada tata caranya. Nah sedulur, sebelumnya ingin saya sampaikan hajat atau keinginan ingin jual aset rumah, tanah, atau rumah plus bangunan atau tanah, itu juga kita harus perhatikan beberapa faktor. Yang pertama, pastikan tempat tersebut bersih. Dalam arti bersih ini bukanlah tempat sengketa. Nomor dua, sang pemilik atau yang niat menjual itu benar-benar ikhlas, tidak ada ganjalan, karena keikhlasan kunci intinya hajat dikabulkan Allah. Nah, jadi dua hal tadi,
pastikan tanah tersebut atau aset yang kita jual berupa tanah atau tempat tadi itu tidak sengketa atau bermasalah. Nomor 1, nomor 2, pastikan yang menjual, yang bersangkutan itu perorangan atau keluarga tersebut ikhlas. Nah, insya Allah dua faktor ini sangat menentukan dulu dalam dalam kita berikhtiar, khususnya berdoa. Kalau itu tanah bersengketa ataupun tidak ikhlas, saya yakini berat untuk menjual. Nah, setelah dipastikan semua hal tadi tidak ada masalah, baru kita melaksanakan hajat. Doa ya, ini cara menggunakan media bambu unik ya, tumbang sari mata buta. Untuk penjelasan hakikat tentang bambu unik, saya rasa sudah banyak sedulur-sedulur para pembolang yang memiliki channel YouTube sudah menjelaskan filosofi tentang keunikan. Nah, untuk kesempatan ini langsung saja saya tunjukkan atau berikan pemahaman untuk panjenengan. Niat saya itu berbagi, sedulur. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa diambil manfaatnya. Tentu semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanyalah manusia yang maksimalnya berikhtiar, sedulur. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki benda atau bambu ini, tumbang sari mata buta, serta sudah tidak ada kendala dalam hal yang teknis tadi, yang seperti saya sebutkan, begini caranya, sedulur. Pertama, kita ambil tanah di lokasi. Kalau itu lokasinya seumpama tidak ada tanah, ya kita upayakan ambil tanahnya bagaimanapun caranya, sedikit gitu loh. Jadi ambil kalau bisa tanah di lokasi itu 4 penjuru atau yang mewakili. Bila itu tidak mungkin atau susah, kita ambil satu titik aja, bagaimana caranya kita bisa mengambil tanah lokasi tersebut, gitu, sedulur. Nah, jadi kita ambil 3 genggam lah, begitu, sedulur. Nah, di mana kita mengambil tanah tersebut dari 4 titik persegi atau satu titik tadi, salah satunya titik 4 penjuru tadi, entah itu yang barat, entah itu yang utara, timur, atau selatan, salah satu titik itu kita tanam ini bambu tumbang sari mata buta, sedulur. Nah, posisi menanamnya itu berdiri ya, jadi upayakan bambunya tidak terlalu panjang. Nanti kalau segini mungkin terlalu panjang, sedulur. Ini kurang lebih 25 cm, jadi bisa dipotong. Ini bisa dipotong, posisinya berdiri, sedulur, begini gitu. Nah, menanamnya di salah satu titik yang kita ambil tanahnya tadi, begitu, sedulur. Nah, cukup kita baca sholawat saja menanamnya. Nah, sedulur, setelah sudah kita lakukan, tanah yang kita ambil tadi, yang kita kumpulkan dari 4 titik tadi, atau tanah yang satu titik lah, kalau tidak memungkinkan 4 titik, tanah tersebut kita bagi dua bagian. Tanah tersebut kita bagi 2 bagian. Nah, begitu, sedulur. Kita bagi 2 bagian.
Terus tanah-tanah tersebut berbagian, dua bagian tadi, masing-masing kita campurkan beras 1 genggam dan gula 1 genggam. Jadi dulur, tanah yang dua bagian tadi masing-masing kita bagikan, kita campurkan beras 1 genggam dan gula 1 genggam. Atau tanah yang sebelum kita bagi menjadi dua, tanah yang kita ambil tadi langsung kita campurkan dua bahan seperti beras 1 genggam dan gula, baru kita bagi dua. Begitu sedulur. Nah, kita campurkan tanahnya. Nah, kita campurkan tanahnya dengan bahan tadi sampai merata. Terus selanjutnya kita beri minyak, sedulur. Nah, minyak di sini minyak kasturi merah dan kasturi kuning. Kalau tidak ada minyak kasturi, itu aja, tidak apa-apa. Minyak wangi, non alkohol, gitu, sedulur. Nah, setelah rata semua bahan kita aduk, kita campur ratakan. Bahan yang sudah dibagi dua tadi, sebagian kita kembalikan ke asal, di mana kita mengambil tanah tersebut. Nah, yang sebagian lagi kita buang di tengah perapatan di kota kita atau di dekat lokasi di mana kita jual atau aset tanah yang kita mau jual. Nah, di sini dimaksud dekat lokasi itu kota terdekat, guys. Ini bukan perapatan yang kecil, diupayakan perapatan yang besar. Begitu, sedulur. Nah, satu dikembalikan tanahnya di asal, yang sebagian lagi kita taburkan di perapatan yang besar. Begitu, sedulur. Nah, setelah itu dilakukan, kita lanjut ke ritual kedua, yaitu kita mencari tebu hitam. Nah, tebu hitam sebanyak 3 lonjor atau 3 batang. Nah, kita ambil airnya dengan cara di jus atau bagaimana, kita ambil airnya, tebu tadi, dan campurkan dengan air. Nah, sedulur, air tersebut kita siramkan di lokasi yang ingin kita jual. Upayakan yang utama posisi di depan. Nah, di situ kita siramkan di situ. Nah, setelah itu dilaksanakan, ritual yang terakhir adalah kita lakukan bersedekah. Yang biasaan yang saya lakukan ke teman-teman, tamu pasien atau santri, sedekah ini bisa dalam arti sedekah untuk kirim doa seperti itu, adakan selamatan atau bagaimana. Kalau tidak memungkinkan, ya kita niatkan sedekah aja, berharap atas ridhonya Allah. Nah, sedulur, setelah kita lakukan 3 ritual tadi, insya Allah dengan izin Allah, apa yang kita harapkan, kita doakan, dengan insya Allah dimudahkan sama Allah, dicepatkan laku itu tanah gitu. Nah, tidak ada doa-doa khusus, dulur. Semuanya kita hanya baca bismillah, basmalah atau selawat sepanjang kita ritual tadi. Tidak ada hal-hal yang khusus. Nah, selebihnya kita upaya secara dohir, ya. Kalau kita jual, ya kita tawarkan bagaimana caranya, seperti biasa, sedulur. Nah, sedulur, batas ritual ini adalah 100 hari gitu, sedulur. Nah, insya Allah sebelum 100 hari tanah kita yang kita jual insya Allah cepat laku. Syukur kalau tidak sampai 100 hari. Bila mana sampai 100 hari ini belum dikabulkan sama Allah, kita bisa mengulangnya. Begitu, sedulur. Baik, sedulur, mungkin
Sampai di sini penjelasan saya, niatan berbagi saya. Bila mana panjenengan ingin atau kurang jelas, silakan beri komen di channel kami. Insya Allah akan saya balas, atau kontak langsung dengan nomor WA saya. Ini nomor WA saya 085 236 8181 35. Saya ulangi, 085 236 818135, atas nama Gus Yon. Baik sedulur, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian salah ataupun menyinggung perasaan panjenengan. Saya mohon maafnya yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan, bantuan subscribe, like, dan komennya. Semoga kita semua sukses, dulur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.